Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah pemeriksaan akuntansi atau auditing. Kali ini kita akan membahas materi mengenai audit kecurangan. Dalam audit kecurangan ini ada beberapa konsep yang harus dipahami, yaitu mengenai error dan fraud. Ada yang tahu apa itu error dan apa itu fraud? Apakah kedua hal itu merupakan hal yang sama atau hal yang berbeda? Nah, di sini untuk error ataupun fraud itu sama-sama membahas mengenai kesalahan, tetapi perbedaannya ada pada faktor pengerjaannya. Nah, untuk error sendiri itu merupakan kesalahan yang dideskripsikan sebagai suatu yang tidak disengaja dan ini dapat terjadi dalam setiap tahap pengelolaan transaksi. Jadi, error ini merupakan sesuatu yang tidak disengaja. Sementara fraud atau kecurangan merupakan kesalahan yang disengaja atau tindakan curang yang dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri sendiri atau merugikan orang lain. Nah, berarti error dan fraud itu merupakan hal yang berbeda. Dilihat dari tindakannya, error itu tidak disengaja, sementara fraud itu dilakukan secara sengaja dan untuk menguntungkan diri sendiri. Oke, next. Jenis kecurangan. Nah, untuk jenis kecurangan itu sendiri ada banyak ya. Tapi dalam auditing ini cukup kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu adalah pelaporan keuangan yang curang. Yang kedua itu adalah penyalahgunaan aset. Kita bahas dulu yang pertama. Untuk yang pertama, pelaporan keuangan yang curang itu merupakan salah saji atau pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pengguna laporan keuangan. Jadi, pelaporan keuangan yang curang ini artinya kita menampilkan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contoh pelaporan keuangan yang curang ini bisa berupa pengaturan laba dengan cara menyangkutkan tindakan manajemen yang sengaja untuk memenuhi tujuan laba tertentu. Jadi misalkan pihak manajemen ingin labanya 100 juta, jadi nanti manajemen sengaja itu untuk mengatur bagaimana supaya labanya itu bisa menghasilkan atau menampilkan angka 100 juta. Nah, biasanya juga itu manajemen terkadang melebih sajikan laba, entah dengan melebih sajikan aset, mengabaikan beban, atau jika maksud laporan keuangan yang curang itu untuk menghindari pajak, maka biasanya pihak manajemen akan merendah sajikan laba. Nah, selain pengaturan laba, ada juga jenis pelaporan keuangan curang yang berupa perataan laba. Nah, perataan laba ini merupakan salah satu bentuk pengaturan laba di mana pendapatan dan beban ditukar-tukar di antara periode-periode untuk mengurangi fluktuasi laba. Jadi, supaya laba dari tahun ke tahun itu terlihat stabil, maka pihak manajemen akan menukar-nukar angka-angka pada periode tertentu supaya terlihat stabil. Contohnya, mengurangi nilai persediaan dan aset lain perusahaan pada saat terjadi akuisisi. Atau bisa juga dengan melebih sajikan cadangan keuangan persediaan dan penyisihan piutang tak tertagih untuk mengimbangi laba yang lebih tinggi. Nah, kira-kira itu adalah mengenai pelaporan keuangan yang curang. Selanjutnya, jenis yang kedua adalah penyalahgunaan aset. Nah, apa sih itu penyalahgunaan aset? Penyalahgunaan aset ini merupakan bentuk kecurangan yang melibatkan pencurian aset entitas. Jadi, istilah ini biasanya mengacu pada pencurian yang melibatkan orang-orang atau pihak manajemen yang ada di perusahaan untuk keuntungan pribadinya. Dan juga penyalahgunaan aset ini biasanya dilakukan pada tingkat hierarki organisasi yang lebih rendah. Namun, dalam beberapa kasus, manajemen puncak bisa jadi terlibat dalam pencurian aktiva perusahaan. Jadi, siapa saja bisa terlibat dalam penyalahgunaan aset ini. Oke, next kita lanjut. Penyebab kecurangan.
Untuk penyebab kecurangan ini bisa dikenal juga dengan istilah segitiga kecurangan. Untuk segitiga kecurangan ini atau penyebab kecurangan terdiri dari insentif atau tekanan, kemudian kesempatan, dan sikap rasionalisasi. Untuk insentif atau tekanan ini biasanya manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Jadi faktor penyebab kenapa mereka melakukan kecurangan karena adanya tekanan. Tekanan itu bisa dari atasan, bisa juga dari dalam diri sendiri. Nah, berikutnya itu adalah kesempatan. Nah, penyebab kecurangan itu adalah kesempatan. Bisa jadi awalnya kita tidak berniat untuk melakukan kecurangan, tetapi karena ada kesempatan, kita merasa tidak ada salahnya untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan diri sendiri, padahal itu tidak boleh. Nah, kesempatan ini berarti adanya situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. Jadi kesempatan ini berupa situasi atau peluang. Yang ketiga, itu adalah sikap atau rasionalisasi. Itu merupakan adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur. Atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur. Jadi masuk sikap atau rasionalisasi ini lebih sederhananya adalah membenarkan sesuatu hal yang salah atau membenarkan ketidakjujuran, itu maksudnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita akan lihat faktor risiko untuk pelaporan keuangan yang curang. Faktor risikonya itu bisa kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu adalah insentif, yang kedua kesempatan, dan yang ketiga itu adalah sikap. Nah, insentif atau tekanan yang umum bagi perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan adalah menurunnya prospek keuangan perusahaan. Sebagai contoh, penurunan laba mungkin mengancam kemampuan perusahaan untuk memperoleh dana pembiayaan, sehingga adanya tekanan untuk melakukan manipulasi laba agar perusahaan dapat memperoleh pembiayaan atau memperoleh kredit. Berikutnya kita lanjut, yaitu adalah kesempatan. Kesempatan terhadap faktor risiko pelaporan keuangan yang curang ini dapat terjadi ketika adanya perputaran personil akuntansi atau kelemahan lain dalam proses akuntansi, dan informasi dapat menciptakan kesempatan terjadinya salah saji. Kalau disederhanakan lagi, kesempatan dalam pelaporan keuangan yang curang ini berarti adanya ketidakefektifan pengawasan oleh komite audit dan dewan direksi atas pelaporan keuangan. Yang terakhir itu adalah sikap atau rasionalisasi. Di sini dapat dicontohkan sikap manajemen puncak terhadap laporan keuangan merupakan faktor risiko yang sangat penting dalam menilai kemungkinan laporan keuangan yang curang. Nah, jika seorang CEO atau manajer puncak lainnya sangat tidak peduli pada proses pelaporan keuangan, seperti terus mengeluarkan perkiraan yang terlalu optimistik atau terlalu cemas mengenai pencapaian perkiraan laba yang dibuat analis, laporan keuangan curang lebih mungkin terjadi. Nah, karakter manajemen atau serangkaian nilai etis juga mungkin mempermudah analis merasionalisasi tindakan yang curang. Jadi, adanya suatu target yang harus dicapai oleh suatu perusahaan membuat seseorang itu melakukan kecurangan. Nah, kecurangan yang dilakukan itu dibenarkan. Nah, itu maksudnya sikap, membenarkan sesuatu yang curang agar tercapainya target yang diinginkan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana sih faktor risiko penyalahgunaan aset? Kalau tadi kan kita bahas mengenai
laporan keuangan yang curang sekarang itu adalah penyalahgunaan aset. Yang pertama adalah tekanan atau insentif. Tekanan atau insentif itu sering membuat seseorang melakukan penyalahgunaan aset. Hal yang paling umum itu adalah dengan adanya tekanan keuangan. Tekanan keuangan berarti adanya dorongan atau insentif yang umum bagi pegawai yang menyalahgunakan aset. Nah, pegawai yang memiliki kewajiban keuangan yang besar atau yang menghadapi masalah penyalahgunaan obat-obatan atau judi mungkin mencuri untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Jadi adanya tekanan gaya hidup, tekanan kebutuhan hidup, mendorong para pegawai atau orang-orang dalam perusahaan untuk melakukan penyalahgunaan aset. Nah, selanjutnya kita lihat mengenai kesempatan. Kesempatan berarti adanya situasi. Nah, kesempatan untuk mencuri ada di semua perusahaan. Akan tetapi, kesempatan itu jauh lebih besar di perusahaan yang memiliki kas yang bisa diakses atau persediaan atau aset bernilai lainnya. Terutama jika aset itu kecil atau mudah dibawa. Nah, sebagai contoh, seseorang menangani kas dalam jumlah yang sangat besar, tetapi sedikit sekali catatan formal atas kas atau uang yang diterima. Demikian pula, penjualan laptop lebih sering terjadi ketimbang pencurian sistem desktop. Nah, kesempatan ini bisa terjadi ketika kurangnya pengawasan dari perusahaan itu sendiri atau kurangnya internal kontrolnya. Contoh, jika dalam menggunakan kas itu tidak memerlukan otorisasi atau tidak adanya pemisahan tugas, maka si pemegang atau si pengatur kas ini dapat dengan mudah untuk menyelewengkan dana yang ada. Nah, ingat berarti kesempatan ini bisa terjadi karena lemahnya internal control. Berikutnya itu adalah sikap. Nah, sikap ini bisa diartikan bahwa sikap manajemen terhadap pengendalian dan perilaku etis dapat membuat pegawai serta manajer merasionalisasi pencurian aset. Nah, kita contohkan, jika seorang manajemen menipu pelanggan dengan membebankan harga yang terlalu tinggi untuk barang atau terlibat dalam taktik penjualan yang sangat agresif, pegawai itu mungkin merasa bahwa mereka boleh saja bersikap yang sama dengan memanipulasi laporan beban atau absensi. Jadi sikap-sikap yang tidak baik atau sikap-sikap yang tidak etis yang dilakukan oleh pihak manajemen itu dapat merasionalisasi seorang bawahan atau pegawai untuk melakukan tindakan yang sama terhadap penyalahgunaan aset. Oke, kita lanjut. Berikutnya itu adalah menilai resiko kecurangan. Nah, kita lihat yang pertama itu adalah skeptisisme profesional. Yang kedua, sumber informasi. Yang ketiga, mendokumentasikan. Seorang auditor wajib memiliki sikap skeptis. Sikap skeptis yang dimaksud ini tidak menuduh, tetapi sikap skeptis yang profesional. Artinya adalah seorang auditor ini memiliki pikiran yang selalu mempertanyakan, bukan menuduh, dan tidak mudah percaya. Ketika seorang auditor melakukan pemeriksaan, lalu melihat angka-angka yang ada, dia tidak langsung mempercayai angka-angka tersebut. Tetapi seorang auditor itu tidak boleh juga menuduh. Nah, kamu membuat laporan keuangan seperti ini. Sepertinya angka-angka ini tidak masuk akal. Kamu melakukan kecurangan ya? Itu tidak boleh dilakukan. Itu berarti menuduh. Hal yang paling baik itu adalah mempertanyakan. Misalkan adanya perbedaan angka antara periode sebelumnya dengan periode berjalan ini yang signifikan. Mungkin kita bisa pertanyakan apa faktor penyebab kenapa terjadi perbedaan yang signifikan. Atau ketika kita menemukan salah saji, kita bisa saja menyampaikan bahwa kenapa pencatatan ini dimasukkan ke akun ini, seharusnya ke akun ini. Itu adalah sikap skeptisisme yang profesional. Kita contohkan lagi. Misalkan auditor mengungkapkan penjualan tahun berjalan.
harusnya dicantumkan pada tahun berikutnya. Ya. Auditor harus mengevaluasi alasan terjadinya salah saji, menentukan apakah tidak disengaja atau termasuk kecurangan, serta mempertimbangkan apakah ada salah saji lain semacam ini. Ya. Kita lanjut sumber informasi. Sumber informasi ini itu dimaksudkan atau lebih ke bagaimana kita mengelola suatu informasi ketika kita melakukan audit. Sumber informasi ini dapat dilakukan dengan cara diskusi untuk berbagi wawasan di antara anggota tim audit yang lebih berpengalaman. Nah, biasanya hal-hal yang kita diskusikan itu mengenai bagaimana dan di mana rentan terjadi salah saji dalam laporan keuangan. Kemudian, bagaimana manajemen dapat melakukan dan menutupi pelaporan yang curang. Bagaimana seseorang dapat menyalahgunakan aktiva, dan bagaimana auditor menghadapi salah saji material akibat kecurangan. Nah, sumber informasi yang kita peroleh ini dapat membantu kita menilai risiko kecurangan di dalam suatu perusahaan. Kemudian selain diskusi dengan sesama tim audit, hal yang kita lakukan juga dapat melakukan pengajuan pertanyaan kepada manajemen dengan cara mempertanyakan untuk mengetahui mengenai kecurangan, proses transaksi, risiko kecurangan, sifat kecurangan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu adalah mendokumentasikan. Mendokumentasikan itu bukan berarti memfoto ya. Mendokumentasikan ini adalah mendokumentasikan hal-hal yang berhubungan dengan pertimbangan auditor mengenai salah saji yang material akibat kecurangan. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana sih cara mengurangi risiko kecurangan? Cara mengurangi risiko kecurangan itu ada 3 secara umum ya. Yang pertama, kita terapkan budaya jujur dan etika yang tinggi. Yang kedua, mengevaluasi risiko kecurangan, dan yang terakhir adalah pengawasan oleh komite audit. Cara untuk menerapkan budaya jujur dan etika yang tinggi itu dengan salah satunya dengan menetapkan tone at the top, atau bisa juga dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Nah, bagaimana sih cara kita menciptakan lingkungan kerja yang positif? Adalah dengan membangun hubungan yang baik antar sesama karyawan, hubungan yang baik antara atasan dan bawahan. Nah, seorang atasan juga harus mencontohkan sikap atau nilai-nilai yang menjunjung tinggi kejujuran. Kemudian, budaya jujur dan etika tinggi ini juga dapat dilakukan dengan mempekerjakan dan mempromosikan pegawai yang tepat. Artinya kita menempatkan pegawai itu sesuai dengan kemampuannya, bukan berdasarkan dia anak siapa, dia siapa, atau apa hubungan kita dengan orang tersebut, tapi tempatkanlah seseorang sesuai dengan kemampuannya. Berikutnya itu adalah memberikan pelatihan. Kita wajib membekali pegawai kita mengenai hal-hal penting atau nilai penting yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya juga bisa dilakukan konfirmasi tanggung jawab sama periode tertentu. Artinya konfirmasi tanggung jawab secara tidak langsung kita memberi perhatian kepada bawahan kita. Kita menanyakan, oke, untuk target ini sudah sampai ke tahap mana? Atau menanyakan mana laporan dari kegiatan yang sudah berjalan. Nah, itu salah satu cara menerapkan budaya jujur dan etika yang tinggi. Yang terakhir adalah menerapkan disiplin. Nah, kita lanjut poin yang kedua, yaitu mengevaluasi risiko kecurangan. Bagaimana kita mengevaluasi risiko kecurangan? Yang pertama itu adalah mengidentifikasi dan mengukur risiko kecurangan. Dimulai dengan pengakuan manajemen bahwa kemungkinan bisa terjadi dan siapa saja yang bisa melakukannya. Cara kita untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko kecurangan yaitu dengan menanyakan kepada pihak manajemen. Dari pengakuan manajemen,
mengenai di mana saja bisa terjadi kesalahan dan siapa saja yang bisa melakukannya, kita bisa mengidentifikasi risiko yang akan terjadi. Nah, setelah kita identifikasi, kita kurangi risiko kecurangan. Bagaimana caranya? Itu dengan merancang dan mengimplementasikan program serta pengendalian untuk mengurangi risiko kecurangan dan dapat mengubah aktivitas serta proses bisnis yang rentan terhadap kecurangan demi mengurangi insentif dan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Contoh, penagihan kas menggunakan lockbox di bank. Jadi kita tidak melakukan penagihan secara manual lagi. Kalau sudah kita identifikasi, sudah kita rancang, sudah kita implementasikan, selanjutnya itu adalah kita memantau program dan pengendalian pencegahan kecurangan. Apakah sudah berjalan dengan baik atau perlu diadakannya suatu perbaikan. Baik, yang terakhir untuk mengurangi risiko kecurangan itu adalah pengawasan oleh komite audit. Pengawasan oleh komite audit ini berfungsi sebagai penghalang dilakukannya kecurangan oleh manajemen senior. Contoh, untuk meningkatkan kemungkinan adanya upaya manajemen melibatkan pegawai dalam melakukan atau menutupi kecurangan dapat segera terungkap, pengawasan harus mencakup mengenai pelaporan langsung temuan audit oleh internal auditor ke komite audit, kemudian adanya laporan periodik oleh pejabat etika, dan laporan lain tentang tidak adanya perilaku etis atau kecurangan yang dicurigai. Jadi, cara pengawasan oleh komite audit ini adalah dengan diminta atau menerapkan proses pelaporan langsung oleh internal auditor kepada komite audit. Kemudian kita meminta laporan periodik mengenai etika dan laporan lain tentang tidak adanya perilaku etis atau kecurangan yang dicurigai. Nah, 3 langkah tersebut bisa digunakan untuk mengurangi risiko kecurangan. Oke, kita lanjut. Sekarang bagaimana langkah auditor terhadap risiko kecurangan? Yang pertama, itu adalah mengubah pelaksanaan audit secara keseluruhan. Yang kedua, merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk menangani risiko kecurangan. Yang terakhir itu adalah merancang dan melaksanakan prosedur untuk menangani pengabaian pengendalian oleh manajemen. Kita lihat dulu yang pertama, yaitu mengenai mengubah pelaksanaan audit secara keseluruhan. Nah, jika risiko salah saji akibat kecurangan meningkat, maka personil yang lebih berpengalaman dapat ditugaskan dalam audit. Artinya, ketika kita menemukan adanya indikasi kecurangan, maka kita dapat menempatkan personil yang baru, yaitu personil yang lebih berpengalaman terhadap kasus-kasus kecurangan. Kemudian, ketika kita sudah mengidentifikasi bahwa kecurangan itu meningkat, cara lain untuk mengubah pelaksanaan audit adalah karena kecurangan biasanya sudah pelaku kecurangan biasanya sudah mengetahui prosedur audit, maka perlu ada prosedur yang tidak terduga yang dilakukan oleh auditor. Jadi ketika ada sesuatu di luar dari konsep seorang pelaku kecurangan, maka dia sudah pasti belum mempersiapkan hal-hal untuk menutupi kecurangannya, sehingga dituntutlah seorang auditor untuk menyiapkan prosedur yang tidak terduga dalam pemeriksaan. Langkah kedua, merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk menangani risiko kecurangan. Nah, ini tergantung pada akun yang diaudit dan jenis risiko kecurangan yang teridentifikasi. Jadi dalam kita merancang dan melaksanakan itu berdasarkan pada akun yang kita periksa dan jenis risiko kecurangan yang teridentifikasi. Contoh, ketika adanya kekhawatiran tentang pengakuan pendapatan akibat cut-off, maka seorang auditor dapat mereview jurnal penjualan untuk mencari aktivitas yang tidak biasa menjelang akhir periode dan mereview syarat-syarat penjualan. Nah, itu untuk menentukan apakah terjadi salah saji yang disengaja atau tindakan kecurangan. Nah,
Terakhir itu adalah merancang dan melaksanakan prosedur untuk menangani pengabaian pengendalian oleh manajemen. Di sini dapat kita lakukan dengan memeriksa jurnal-jurnal, kemudian kita periksa jurnal penyesuaian dan jurnal lainnya untuk mencari bukti salah saji akibat kecurangan. Kemudian kita juga dapat melakukan mereview estimasi akuntansi untuk mengetahui adanya bias, kemudian bandingkan estimasi tahun lalu dengan sekarang. Nah, inilah langkah auditor terhadap risiko kecurangan. Baik, saya rasa cukup untuk materi hari ini mengenai audit kecurangan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.